Selamat belajar, berjumpa kembali pada video kali ini. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah ciri-ciri perubahan sosial. Sadarkah kalian bahwa di masa sekarang kita tidak terlepas dari penggunaan jaringan, baik itu permainan atau games, kemudian bersosial media, bahkan dalam hal pendidikan atau pembelajaran. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita, apakah kita salah satu yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari, bahkan tidak bisa absen dengan menggunakan handphone? Seiring dengan perkembangannya teknologi, maka semua dalam kehidupan kita telah mengalami perubahan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin orang-orang masih jarang menggunakan handphone dengan fitur canggih. Namun sekarang bisa kita lihat bersama-sama, handphone dengan fitur canggih dapat digunakan untuk mengakses internet, dan saat ini orang memiliki handphone bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan kemewahan, namun menjadi sebuah kebutuhan. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, karena pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut kita kenal dengan istilah perubahan sosial. Seperti yang kita bicarakan pada video sebelumnya, mengutip dari penjelasan mengenai perubahan sosial, pengertiannya adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya kemudian mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Semua perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan manusia dapat berupa kemajuan atau ke arah lebih maju, dan juga bisa sebaliknya, yaitu kemunduran atau ke arah yang lebih berdampak negatif. Suatu perubahan bisa dikatakan maju apabila perubahan tersebut mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bisa dikatakan mundur jika perubahan tersebut membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Semisal ketika berkembangnya teknologi dalam hal industri, maka tenaga manusia atau buruh banyak digantikan oleh tenaga mesin. Hal ini berdampak negatif pada penghasilan atau kesejahteraan golongan masyarakat tertentu. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan apa yang menjadi perhatian kita sehingga ketika perubahan itu tidak dapat dihindari, namun kita tidak harus menjadi korban dalam perubahan. Untuk itu, apa yang kita perlu siapkan dan bagaimana cara kita menghadapi perubahan di masyarakat? Dan dalam hal ini kita akan sajikan video untuk bisa kita pelajari bersama. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia.
saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Nah, semoga video tadi dapat menjawab bagaimana kita bersikap dalam menghadapi tantangan perubahan. Semoga perubahan-perubahan tersebut dapat kita ambil sebagai nilai positif di setiap perubahannya. Dan untuk selanjutnya kita akan simpulkan bahwa dalam perubahan itu memiliki ciri-ciri. Baik, dan yang kita maksud dalam ciri-ciri perubahan di sini, yang pertama adalah bahwa masyarakat itu tidak pernah berhenti berkembang. Kemudian, ciri-ciri perubahan yang kedua, perubahan pada lembaga sosial tertentu akan diikuti oleh lembaga yang lainnya. Ciri yang ketiga, perubahan sosial yang cepat akan memerlukan penyesuaian oleh masyarakat. Dan yang terakhir, ciri-ciri perubahan yang keempat adalah perubahan tidak dapat dibatasi hanya dalam satu aspek. Itu tadi materi yang sudah kita bahas pada video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kita berikutnya.